Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Trader Barbar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kawan trader sudah mengikuti daripada channel Trader Barbar. Doa dan harapan saya mudah-mudahan kita selalu dianugerahkan yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Oke, pagi ini saya coba buatkan video untuk kawan trader semua ya, biar semangat dalam proses pembelajarannya. Jadi pagi-pagi saya sudah coba buatkan video biar menambah materi pembelajaran kita ya kawan trader ya. Masih di seputar pola candlestick dan bagaimana cara penerapannya ya, karena ini penting sekali. Jadi untuk kawan trader yang sudah punya PDF, saya harap tonton video-video saya biar lebih paham secara keseluruhan ya video-videonya, karena di setiap video itu ada poin-poin penting yang berkaitan dengan PDF ya, dengan pola candlestick. Di sini saya akan coba bertrading dengan akun real ya. Dari modal 140.000 alhamdulillah sekarang udah dapat sekian ya. Dan di sini saya deposit selalu nominal kecil ya. Kecil nggak apa-apa, yang penting profit ya. Nah, kecil aja profit apalagi besar, logikanya begitu aja. Tapi memang untuk deposit besar saya tidak pernah menunjukkan deposit besar ya, karena memang tidak ada ya kawan trader ya. Tidak ada ya, ini kan tradernya trader belum sukses ya, masih proses pembelajaran gitu ya. Ya tapi alhamdulillah walaupun kecil kita atau saya bisa withdraw dan bisa menikmati ya dari hasil trading walaupun sedikit ya, minimal untuk uang makan ya, uang rokok, uang kopi lah gitu, kayak gitu. Alhamdulillah kita syukurin walaupun seberapa pun kita penghasilan kita gitu ya. Oke kawan trader, di sini ada candle pelemahan buyer dan ada informasi penurunan. Di sini saya akan open posisi selama 4 menit ya, sell. Bisa dilihat kawan trader ada pelemahan, candle pelemahan nih contohnya. Nah ini namanya candle pelemahan. Nah ini untuk bearishnya, ini untuk bullishnya. Pelemahan buyer seperti ini contohnya, berarti informasinya turun. Ini pelemahan seller, informasinya naik gitu. Ini open posisinya sell, ini open posisinya buy ya. Seperti itu, kita buktikan betul enggak sih seperti itu ya, betul tidak profit atau tidak, kita lihat saja. Di sini saya open posisi nominal 14.000 ya. Kalau profit penghasilan 25.760 rupiah. Nah, di sini ada supportnya. Oke, kayaknya jauh ya. Nah, di sini sepertinya akan membentuk pelemahan seller ya. Sepertinya akan membentuk pelemahan seller. Kita lihat saja. Terus ada informasi kenaikan juga ya. Untuk open posisi selanjutnya sudah memulai analisa dari candle-candle yang sedang berjalan. Kita lihat. Oke ya, dari sini menunjukkan doji sepertinya ini doji penerusan ya kawan trader, bukan reversal. Oke, kita lihat profit atau tidak. Nanti saya akan jelaskan seperti biasanya kawan trader ya, jangan khawatir. Penjelasannya insya Allah
akan saya jelaskan sedetail mungkin ya. Saya hanya open posisi sampai 2 kali open posisi saja ya. Saya siapkan untuk open posisi yang kedua. Saya parlay aja sampai level 2 saja ya kawan trader ya. Oke, sangat jauh kawan trader ya. Insya Allah profit ini ya sangat jauh penurunannya sesuai ekspektasi saya ya. Dan bisa disaksikan kawan trader, jadi dari analisa saya menunjukkan tepat atau akurat. Adapun candle yang dijadikan acuan untuk saya open posisi adalah candle pelemahan buyer ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Mana candlenya? Ini kawan trader. Ini informasinya berarti turun atau sell ya, karena ini menunjukkan kenaikan sudah melemah ya, informasinya seperti itu, berarti kita open posisinya sell. Nah, inilah yang dikatakan pelemahan buyer. Pelemahan buyer berarti buyer sudah melemah. Untuk apa? Untuk naik harganya gitu kan. Maka kita bisa open posisi sell. Dan kita lihat di sini kawan trader, secara volume body masih menunjukkan kekuatan harga itu sendiri, yaitu harga seller. Maka potensi untuk turun sangat besar, apalagi sudah dikonfirmasi adanya candle pelemahan ya. Maka saya berani di sini open posisi sell ya. Dan sudah disaksikan bersama kawan trader, analisa tepat atau akurat dan menghasilkan profit. Itu adalah penjelasannya kawan trader ya. Dan kita langsung ke analisa yang kedua kawan trader ya. Di sini ada candle informasi penurunan ya, ada candle informasi penurunan. Kita lihat dulu. Kita kalaupun akan open posisi sell, kita cari entry point yang tepat ya. Oke, kita lihat kawan trader, ada candle signal, ada informasi penurunan, ada informasi kenaikan, ada candle signal kenaikan. Cuman kita lihat seberapa kuat kenaikan itu dan seberapa kuat penurunan itu, dan kita harus tetap melihat, scroll ke samping atau ke histori sebelumnya, ada wilayah support enggak di situ. Kita langsung buka ke TF. Wah, ini masih kuat untuk turun ya kawan trader ya, masih kuat untuk turun secara volume body. Kita open posisi sell ya di saat naik ke atas set. Iya, kenapa ini saya open posisi sell di situ? Kita lihat chart volume body di TF 5 menit ya, masih menunjukkan kekuatan seller ya. Waduh, open posisinya salah ini. Harusnya pas titik tertinggi. Untuk kompensasi takutnya loss.
Di sini open posisi sell ya. Open posisi sell di situ. Posisi 2 kali untuk kompensasi. Di sini dia akan turun yang terakhir, dia nggak membreakout support ya, nggak membreakout support ya, dia akan turun kan trader. Dia nggak membreakout support ini kan trader ya. Tadi saya salah menganalisanya, kurang tepat. Entry pointnya enggak cari titik tertinggi atau tidak menunggu daripada candle bullish dulu. Terus durasi perdagangannya cuma 1 menit doang gitu. Jadi terlalu ceroboh saya open posisi tadi ya. Ini untuk pembelajaran saja. Tapi di sini saya sudah kompensasi 2 kali klik 35.000 nominalnya. Ini sudah menutup jauh sekali ya kalau profit. Menutup jauh banget ya. Intinya tetap profit ya. Nah, untuk parlay 2 level tadi gagal ya kawan trader. Itulah gambaran bahwa tidak semuanya berjalan mulus, tapi kita harus mensiasatinya bagaimana biar tidak tetap rugi atau bisa menutupi kekalahannya. Itu yang langkah berikutnya. Insya Allah untuk open posisi ini yang kompensasi profit ya. Dan ini adalah open posisi yang terakhir. Betul, analisanya betul kawan trader ya, turun. Tapi permasalahannya tadi saya terlalu terburu-buru dengan durasi open posisi 1 menit pada titik terendah, bukan titik tertinggi. Nah, inilah pembelajaran untuk kita semua kawan trader. Kesalahan itu harus menjadikan manfaat atau ada hikmahnya dari kesalahan untuk bahan evaluasi kita dalam pembelajaran. Nanti saya jelaskan istilahnya dari kesalahan saya, dari profit saya. Nanti saya jelaskan kembali. Kita sabar untuk menunggu close price open posisi ini profit atau tidak. Oke, kita lihat sepertinya akan profit ya. Di sini sangat jauh penurunannya kawan trader ya. Sesuai analisa bahwa akan terjadi penurunan ya. Walaupun dia coba untuk naik, misalnya dia nggak bakal nyampe, apalagi sudah 32 barusan detiknya nyampe ke profit ya. Maksudnya 2 detik lagi ke profit, sudah nyampe titik close price. Jadi saya pastikan profit dan sudah terbukti profit ya. Jadi begini kawan trader ya. Nah, agak belipetan saya barusan ngomong ya, belibet. Mau ngomong 2 detik lagi malah 32 detik. Oke,
Ya, mohon dimaklum saja ya. Memang begini nih, suka belibet juga ngomongnya. Oke, kawan trader, saya akan jelaskan seperti janji saya tadi kenapa saya di situ open posisi sell, analisanya dari mana. Tadi kan saya buka nih di TF 5 menit ya. Nah, di sini kawan trader ya, kawan trader bisa dilihat. Ini tadi kan yang jadi analisa mana ya? Ini ya, kalau nggak salah nih. Ini ya. Terus tren juga sedang turun, terjadi penurunan ya. Ini ada sumbu atas rejection daripada seller menunjukkan kekuatan seller ya. Nah, di sini saya buru-buru open posisi sell 1 menit loss ya. Nah, itu perhitungan yang sangat fatal, yang terlalu ceroboh ya kawan trader, bisa diambil pelajarannya. Nah, saya kan tadi langsung ke TF 1 menit setelah mendapat kesimpulan saya harus open posisi sell. Nah, saya langsung ke 1 menit. Nah, di sini saya terlalu terburu-buru open posisinya ya. Di sini saya langsung open posisi sell. Tidak mencari titik tertinggi dulu atau terbentuknya candle bullish dulu baru kita open posisi di sini sell gitu. Tapi bisa terbackup ya, maksudnya dari kompensasi tadi 35.000 2 kali klik. Alhamdulillah ya, profit. Ya, intinya penurunan sesuai analisa tetap terjadi, cuman tadi lossnya salah entry pointnya ya. Salah pertama saya tidak mencari titik tertinggi ya, tertinggi. Kenapa harus mencari titik tertinggi? Karena kita akan open posisi sell ya. Kalau kita akan open posisi buy berarti cari titik terendah ya. Kenapa harus begini sih? Ya, ini satu pensiasatan ya, pensiasatan agar tidak adanya terkena bahasa trader-trader menggocekkan atau timing open posisi biar tepat gitu kan. Nah, di sini buktinya. Itu pun saya selalu menyarankan open posisi 3 menit. Juga itu ada maksudnya kawan trader. Nah, seperti ini. Kalau kita titik tertinggi open posisi 3 menit ya. Ya profit di sini. Ya. Intinya analisa tepat benar bahwa akan terjadi penurunan. Hanya saja tadi loss 1 open posisi, kesalahannya adalah kita tidak cari titik tertinggi untuk open posisi sell ya. Itu kesalahannya. Kedua, timing open posisinya saya mengambil 1 menit nih, kesalahan keduanya. Kesalahan pertamanya tidak mencari titik tertinggi untuk open posisi sell. Kesalahan keduanya saya mengambil 1 menit untuk open posisi sell. Oke kawan trader, itu penjelasannya ya kawan trader, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi parlay level 2 gagal kawan trader ya, tapi bisa terbackup kompensasi open posisi 2 kali klik 35.000, nominal 35.000, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi 347.000 sekian ya. Oke, mudah-mudahan materi pembelajaran untuk kali ini atau video ini bisa membantu menambah daripada pembelajaran analisa dari pola candlestick ya. Karena memang di sini tidak mudah, sekali lagi kawan trader, untuk kita menganalisa. Ada saja kesalahan-kesalahannya, dan dari kesalahan-kesalahan itulah yang menjadikan satu poin-poin yang sangat berharga ya dalam proses pembelajaran kita. Kenapa? Kesalahan itu akan menjadikan penolong kita kalau dengan catatan kita mau mengevaluasinya kawan trader. Kalau kita hanya menganggap suatu bencana, ya akan jadi bencana terus ya. Kesalahan, kekalahan kan, kalau kita menganggap itu satu hal yang merugikan atau yang salah,
tanpa kita evaluasi, maka itu akan jadi hal yang merugikan terus dan akan menjadikan hal yang salah terus, salah lagi gitu kan. Karena kita tidak mengevaluasi, makanya penting mengevaluasi kesalahan gitu kan, dan penting adanya kesalahan. Untuk apa kesalahan itu penting sedangkan itu merugikan buat orang yang tidak mau mengevaluasi. Tapi kalau kita mau mengevaluasi jadi keuntungan, karena kita akan hati-hati dan akan menjadikan sesuatu yang tidak akan diulangi lagi kesalahan itu gitu. Itu harapannya daripada proses mengevaluasi dari kesalahan. Satu contohnya apa ya, tadi contohnya saya di sini harus open posisi di titik tertinggi, malah saya open posisi di sini, terus harus open posisi 3 menit, malah saya 1 menit. Nah, ini 2 poin ini sudah jelas hasil evaluasi saya bahwa itu salah. Nah, kedepannya harapannya jangan sampai seperti itu lagi gitu kan. Tuh poin pentingnya di situ. Oke kawan trader, harapan saya mudah-mudahan bisa membantu kawan trader untuk menambah materi pembelajaran, untuk menambah semangat kita untuk tetap belajar, pantang menyerah ya. Karena ini penting, keseriusan positive thinking positive thinking itu penting untuk membangun energi positif, melahirkan energi semangat gitu kan, menjadi hal positif pasti kan, endingnya akan menjadikan hal yang positif. Jadi modal kita untuk belajar trading, kita tanamkan positive thinking. Biar apa? Dalam proses itu kan tidak akan langsung mulus, pasti ada kegagalannya, ada istilah kerugiannya. Nilai plusnya apa sih kalau kita menanamkan positive thinking? Yaitu walaupun kita gagal, kita rugi dalam proses pembelajaran, kita tetap semangat gitu untuk belajarnya, seperti itu ya kawan trader. Ini hanya berbagi saja, bukan tujuan untuk mengajari tapi sharing gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat kawan trader pagi ini, mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan ya. Dukung channel Trader Barbar, subscribe, comment, like, share sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.